Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdiesel Santoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat sistem pengambil keputusan berbasis kasus atau yang lebih dikenal dengan case-based reasoning dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada video kali ini, saya akan membagi pembahasan menjadi dua. Yang pertama, kita akan belajar tentang teori terlebih dahulu, dan kemudian perhitungan manual. Selanjutnya, pada video yang kedua, saya akan membahas tentang implementasinya bagaimana case-based reasoning ini diterapkan dalam bahasa pemrograman Python. Nah, simak dengan baik ya, teman-teman. Salah satu kajian dari manajemen support system atau yang kita kenal sebagai sistem informasi penunjang keputusan yang efektif adalah expert system. Itu kemarin kita sudah belajar ya bahwa kajian dari manajemen support system itu ada banyak sekali. Ada DSS itu sendiri atau SPK, kemudian ada GDSS atau sistem pendukung keputusan kelompok, kemudian ada expert system, ada artificial intelligence, kemudian ada hybrid system itu ya. Nah, salah satu kajiannya itu adalah expert system atau ES. Dan metode dalam ES yang memanfaatkan pengetahuan di masa lampau itu adalah penalaran berbasis kasus atau yang dikenal dengan nama case-based reasoning atau CBR itu. Nah, apa sih CBR itu? CBR atau case-based reasoning itu merupakan proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan sebuah kasus di masa lampau yang akan digunakan kembali dan diadaptasi ke dalam kasus yang baru. Contoh sederhananya adalah ketika teman-teman suatu hari mendapatkan suatu permasalahan. Nah, permasalahan tersebut itu kiranya sudah pernah teman-teman alami juga di masa-masa yang lalu gitu ya. Nah, berbekal pengetahuan dan solusi yang sudah teman-teman terapkan di masa lampau itu, teman-teman mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang sekarang ini. Walaupun solusinya itu nggak 100% sama, mungkin bisa dimodifikasi sedikit gitu ya. Nah, sama yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita memiliki kasus-kasus atau data-data di masa lampau yang akan kita gunakan itu untuk atau sebagai pertimbangan untuk menyelesaikan kasus yang baru atau kasus-kasus yang sekarang sedang kita hadapi. Itu seperti itu. Nah, arsitektur penalaran berbasis kasus ini saya ambil dari jurnalnya Minarni, Handayani, dan Nurhayati. Ini yang berjudul Penerapan Case-Based Reasoning atau CBR pada Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Tanaman Pangan. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi, volume 11 nomor 1. Metode penalaran dalam case-based reasoning itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu adalah retrieve, yang kedua itu adalah reuse, yang ketiga adalah revise, kemudian yang keempat adalah retain. Nah, yang tidak kalah pentingnya pada sistem penalaran berbasis kasus adalah adanya case base atau basis kasus ini. Basis kasus ini bisa berisi bermacam-macam. Misalkan di bidang kesehatan, itu bisa berisi data-data rekam medik. Misalkan data rekam medik penyakit hipertensi, data rekam medik penyakit gizi buruk, dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi, misalkan bisa berisi tentang data-data keuangan, dan lain sebagainya. Halaman depan atau di antarmuka, itu ada menu input dan menu output. Gitu. Nah, tentu saja ada user,
user yang menjalankan aplikasi ini ya, itu user tersebut memiliki sebuah masalah atau kasus baru. Kasus baru itu akan diinput ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem akan melakukan retrieve. Nah, apa sih retrieve itu? Retrieve itu adalah proses diagnosis atau proses pengambilan kasus-kasus yang ada di basis kasus untuk dicari tingkat kemiripannya dengan kasus baru. Di dalam proses retrieve ini, pasti ada algoritma untuk mencari kemiripan kasus. Itu. Algoritmanya ada macam-macam. Ada nearest neighbor similarity, ada algoritma Euclidean distance, ada algoritma Gaussian similarity, dan lain sebagainya. Nah, nanti semua kasus yang ada di Cassbase ini akan dicari tingkat kemiripannya dengan kasus baru tersebut. Nih. Nah, pada dasarnya sih seperti itu ya teman-teman. Jadi, misalkan di sini ada 1000 kasus, ya 1000 kasus ini nanti yang akan dicari kemiripannya dengan kasus baru ini. Walaupun pada penerapannya mungkin nanti bisa menggunakan suatu bentuk indexing. Nah, indexing ini nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya ya, sehingga memungkinkan si mesin CBR ini itu tidak usah membandingkan seluruh kasus yang ada di basis kasus. Tetapi untuk yang sekarang, nah, pengertiannya itu ya kasus baru ini akan dibandingkan atau akan diretrieve atau akan dicari tingkat kemiripannya dengan seluruh kasus yang ada di basis kasus seperti ini. Misalkan kita nanti punya 10 kasus, ya kasus baru ini akan dicari tingkat kemiripannya, dihitung semuanya, dengan menggunakan metode yang ada di dalam retrieve ya. Misalkan kalau yang ini kita menggunakan metode nearest neighbor. Nah, nanti semua kasus itu akan dihasilkan tingkat kemiripannya atau dihasilkan tingkat similarity-nya. Itu. Nah, kemudian kita akan ranking atau mesin CBR ini akan melakukan rankingan. Itu. Pada tahap selanjutnya, di tahap reuse, ini. Nah, mesin CBR ini akan mencari solusi dari kasus hasil retrieval dengan nilai similaritas tertinggi. Tentunya tadi ya, dari hasil rankingan tadi. Itu. Nah, ranking yang memiliki tingkat similaritas tertinggi itu akan dijadikan output. Itu kan, dijadikan output. Nah, kemungkinan besar, karena ini kan kasusnya sudah pernah terjadi ya, itu ada solusinya. Solusinya itu yang akan membantu user untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana jika nilai similaritasnya pada proses reuse ini adalah nilainya itu rendah, gitu kan? Misalkan ya teman-teman, untuk kasusnya di bidang kesehatan, si pengambil keputusan itu menerapkan nilai threshold, nilai ambang batas yang tinggi. Karena kan hubungannya dengan nyawa ya, misalkan 95% atau mungkin sampai 99%. Gitu. Karena kan kalau di bidang kesehatan itu ya tadi ya hubungannya dengan nyawa, jadi bisa saja si pengambil keputusan ini itu menerapkan nilai ambang batas atau threshold yang tinggi. Gitu. Kalau misalkan yang terjadi adalah kasus-kasus yang ada di basis kasus ini, nilai kemiripannya itu tidak memenuhi threshold, maka nanti akan dimasukkan ke dalam yang namanya unsolved case atau kasus yang belum ada solusinya. Jadi, kasus baru ini akan dimasukkan ke dalam
basis kasus lagi yang unsolved atau yang belum ada solusinya. Nah, nantinya kasus yang belum unsolved itu akan di-refresh. Nah, ini uniknya dari CPR ini. Kasus yang unsolved tadi itu akan di-refresh. Di-refresh itu adalah nanti pakar akan menyelesaikan kasus-kasus yang di bawah threshold itu untuk dicari solusinya. Bisa jadi ini adalah kasus yang baru gitu ya. Kasus baru tadi itu bisa menjadi basis kasus baru gitu kan. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses retain, yaitu menyimpan kasus baru yang telah berhasil mendapatkan solusi itu ke dalam basis kasus. Nah, kalau sudah disimpan dalam basis kasus ini, dia akan menjadi pengetahuan baru bagi CPR itu. Jadi, semakin banyak kasus yang ada di basis kasus, sistem CPR itu akan semakin pintar atau semakin cerdas. Seperti kata pepatah ya, guru terbaik adalah pengalaman. Jadi semakin banyak pengalaman, itu dia akan semakin cerdas sistemnya. Itu adalah proses atau arsitektur dari penalaran berbasis kasus atau CPR ya teman-teman. Nah, kita ke studi kasus. Untuk kasus yang pertama nanti, kita akan menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu diagnosis penyakit hipertensi. Jadi, hipertensi atau yang lebih dikenal dengan penyakit darah tinggi itu adalah suatu keadaan di mana seseorang itu mengalami peningkatan tekanan darah atau tekanan darahnya itu di atas normal. Nah, menurut WHO, tekanan darah normal bagi orang dewasa itu adalah 120 sampai 80 mm Hg. Nah, apa artinya? Angka 120 itu merupakan menunjukkan tekanan sistolik, yaitu saat di jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kan jantung memompa darah ke seluruh tubuh itu dinamakan tekanan sistolik. Itu ditunjukkan dengan angka yang di depan ini, 120. Nah, sementara angka yang di belakang, 80, itu menunjukkan tekanan diastolik, yaitu tekanan saat otot jantung relaksasi dan menerima darah yang kembali dari seluruh tubuh. Nah, tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik ini sebagai salah satu adalah parameter penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Nah, penyebab penyakit hipertensi itu ada bermacam-macam, ada banyak sekali ya. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa atribut saja untuk menyederhanakan permasalahan. Walaupun sebenarnya masih ada banyak sekali ya itu. Nah, atribut yang saya gunakan apa? Yang pertama adalah tekanan darah sistol atau TDS, yang nanti saya akan simbolkan dengan X1. Kemudian tekanan darah diastol atau TDS, yang nanti akan saya simbolkan dengan X2. Dan gejala. Gejala itu nanti ada beberapa ya. Nanti akan saya tunjukkan. Itu saya simbolkan dengan X3. Sementara itu, nanti ada atribut lain, itu adalah penyakit dan solusi, itu yang akan kita cari. Nah, 3 atribut ini, yang saya warnai biru ini, TDS, TDD, ini TDD ya, maaf. Ini adalah TDD. Nah, ini adalah TDD, dan gejala itu merupakan nanti atribut untuk melakukan diagnosis. Sementara penyakit dan solusi itu nanti yang akan kita cari. Nah, gejala penyakit hipertensi itu sebenarnya ada banyak ya. Nah,
Tapi pada dasarnya itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada gejala, yang kedua ada riwayat. Gitu. Kalau gejala, itu misalkan jantung berdebar-debar. Itu saya simbolkan dengan G1. Mual, itu saya simbolkan dengan G2. Pusing, itu saya simbolkan dengan G3. Lemas, itu saya simbolkan dengan G4. Sakit kepala, itu saya simbolkan dengan G5. Nyeri dada, itu saya simbolkan dengan G6. Sesak napas, itu saya simbolkan dengan G7. Mimisan, saya simbolkan dengan G8. Darah dalam urin, jadi di urinnya ada darahnya, itu saya simbolkan dengan G9. Nah, sebenarnya masih ada atribut riwayat atau atribut yang diturunkan. Misalkan seperti diabetes, itu atribut penyerta penyakit hipertensi. Nah, di sini saya cuma sederhanakan gejala saja. Itu nanti biar perhitungannya atau untuk contoh itu lebih mudah. Itu kalau mau dikembangkan bisa saja ya. Selanjutnya ada tipe penyakit hipertensi dan solusinya. Tipe penyakit hipertensi saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah prehipertensi yang saya kodekan dengan A. Selanjutnya hipertensi tingkat 1 yang saya kodekan dengan B. Kemudian hipertensi tingkat 2 yang saya kodekan dengan C. Dan hipertensi urgensi yang saya kodekan dengan D. Untuk solusi, itu ada 8 solusi yang saya kodekan dari S1 sampai dengan S8 dari terapi non-farmakologi itu dengan kode S1, terapi farmakologi itu yang saya kodekan dengan S2 sampai penanganan dokter yang saya kodekan dengan S8. Itu di sini saya memiliki 10 kasus ya untuk penyakit hipertensi yang diambil dari data rekam medik. Data rekam medik pasien-pasien yang menderita hipertensi. Kode kasus saya kodekan dari K1 sampai dengan K10. Kemudian ada atribut TDS. Kemudian ada atribut TDD atau tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol. Nah, tekanan darah sistol itu saya bagi menjadi 3. Kodenya adalah 1 dalam Romawi ya, 1, 2, dan 3. Itu kalau 1 itu berarti nilai TDS-nya itu kurang dari 100 atau biasanya itu rendah tekanan darahnya. Kemudian kode 2 itu nilai TDS-nya berarti di antara 100 dan 120. Kemudian kode 3 itu nilai TDS-nya itu lebih besar atau sama dengan lebih dari 120. Ini biasanya tinggi. Kemudian untuk TDD itu juga saya bagi menjadi 3. Untuk kode 1 itu berarti TDD-nya adalah lebih kecil daripada 80. Untuk kode 2 berarti nilai TDD-nya adalah 80 sampai dengan 100. Dan untuk kode 3 adalah nilainya lebih besar daripada 100 TDD-nya. Itu. Nah, kemudian ada gejala ini yang tadi sudah saya sebutkan ya. Kalau G1, G2, G3 berarti berdasarkan tabel gejala itu dia gejalanya adalah jantung berdebar-debar, mual, dan pusing. Itu. Kemudian ada penyakit. Itu kalau penyakitnya A berarti nanti adalah prehipertensi. Kemudian solusi. Kalau solusinya S1 berarti nanti adalah terapi non-farmakologi. Nah, ini adalah basis kasus penyakit hipertensi ya. Jadi, nanti ini yang akan kita gunakan sebagai referensi ya, sebagai referensi untuk membantu menyelesaikan permasalahan atau membantu menyelesaikan kasus baru. Semisalkan nih, terdapat penyakit atau terdapat kasus baru
dengan nilai TDS-nya 100 mm Hg dan TDD-nya adalah 90 mm Hg, memiliki gejala sakit kepala dan mimisan. Nah, itu nanti pertanyaannya adalah hitunglah tingkat kemiripan dengan kasus 1 hingga kasus 10. Yang kedua, kita diminta untuk menentukan jenis penyakit apa yang paling mirip dan solusi apa yang harus diberikan. Jadi kalau saya tabelkan, ada kasus baru, saya kodekan K11, nilai TDS-nya adalah 110, nilai TDD-nya adalah 90, gejalanya adalah sakit kepala dan mimisan. Nah, nanti pertanyaannya, penyakit apa yang paling mirip dan solusi apa yang harus diberikan. Untuk menghitung tingkat kemiripan antara kasus baru dengan kasus-kasus yang ada di basis kasus, saya menggunakan rumus berikut ini. Ya, ini sumbernya dari materi kuliah Sistem Pendukung Keputusan milik Ibu Sri Kusuma Dewi. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Indonesia. Banyak materi saya tentang SPK itu yang mereferensi atau menggunakan materi kuliah beliau, masuk buku-buku dan slide presentasinya itu ya. Termasuk ini saya menggunakan rumus yang beliau paparkan di slide-nya di materi kuliahnya ya. Jadi nanti kita bisa menghitung tingkat kemiripannya itu, rumusnya adalah TI atau nilai kesamaan dengan kasus GI itu dapat dihitung dengan persamaan N kali X1 atau banyaknya kesamaan subjek X1 ditambah dengan N kali X2 atau banyaknya kesamaan subjek X2 ditambah dengan N kali X3 yaitu banyaknya kesamaan subjek X3 dibagi dengan N atau banyaknya elemen pada basis kasus. Kita akan selesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama, kasus baru tersebut atau K11. Untuk nilai TDS dan TDD-nya, saya konversi dulu. Tadi kan nilainya 110 untuk TDS-nya ya. TDS 110 itu berarti masuk dalam golongan kedua atau kode 2. Itu. Selanjutnya TDD-nya itu kan 90 ya. 90 itu masuk ke golongan kedua juga. Kemudian gejalanya tadi adalah G5 ya, sakit kepala. Itu adalah G5. Kemudian mimisan G8. Nah, ini nanti ada penyakit dan solusi yang akan kita cari. Kemudian saya buat tabel seperti ini agar mudah untuk menyelesaikannya ya. Jadi saya tambahkan atribut yaitu total NX. Total NX ini nanti adalah total dari keseluruhan ini atribut yang mirip itu berapa. Kemudian ada N, itu nanti adalah total elemen. Jadi kalau yang pertama ini nanti kan total elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Itu kemudian ada T. T itu adalah nanti total NX dibagi dengan N. Itu. Nah, untuk mengisinya bagaimana? Nah, untuk mengisinya, untuk kasus baru atau K11 ini, untuk atribut pertama yaitu X1 atau TDS, kita bandingkan dengan kasus pertama untuk X1 atau TDS ya juga ya. Kalau untuk kasus 11, nilai X1-nya adalah 2. Kalau untuk kasus pertama, nilai X1-nya adalah 1. Nah, ini berbeda ya. Kalau berbeda, ini kita kasih 0. Untuk X2 atau TDD, kita bandingkan dengan kasus pertama untuk nilai X2, yaitu TDD juga ya.
Itu kita bandingkan. Di sini nilainya 2, di sini nilainya 1. Ini berbeda ya, maka saya kasih 0 juga. Selanjutnya untuk X3-nya, kita bandingkan ya antara kasus ke-11 dan kasus pertama. Ada yang mirip nggak? Ini. Di sini G5, G8, di sini G1, G2, G3. Nggak ada yang mirip sama sekali. Maka untuk gejala atau atribut X3, saya kasih 0 juga. Total NX kita tambahkan ya, X1, X2, X3. Totalnya adalah 0. Kemudian N atau jumlah elemennya, atau jumlah ini ya, elemen dalam objek itu ada 1, 2, 3, 4, 5. X ini adalah total elemen pada kasus lama ya. X ini adalah total elemen pada kasus lama. Nah, berapa jumlahnya? Untuk kasus pertama kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N diisi 5. Nah, nilai T-nya berarti total NX dibagi dengan N. 0 dibagi 5, 0. Untuk kasus kedua, ya, kita bandingkan K11 dengan K2. Ini K11 dengan K2. Untuk X1-nya, sama ya. Kalau sama, saya kasih nilai 1. Untuk X2-nya, ini berbeda. Saya kasih nilai 0. Ya, karena ini 2, ini 3. Berbeda. Untuk X3-nya, ada nggak ini yang sama? Di sini G5, G8 untuk kasus 11. Untuk kasus 2 ini G2, G4. Nggak ada yang sama. Saya kasih nilai 0. Total NX-nya 1 tambah 0 tambah 0 adalah 1. Jumlah elemennya, elemen untuk K2, 1, 2, 3, 4. 4. Kemudian nilai T, total NX dibagi dengan N adalah 0,25. Selanjutnya, ini ya, untuk kasus ketiga, untuk X1 berbeda, saya kasih 0. Untuk X2 juga berbeda, saya kasih 0. Untuk X3, ada yang sama nggak? Nggak ada ya, saya kasih nilai 0. Kemudian total NX-nya berarti 0 tambah 0 tambah 0, 0. N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5. Jadi ini nilainya 0. Untuk kasus keempat, untuk X1 sama ya ini, sama-sama 2. 1. Untuk X2 sama juga ya, sama-sama 2. 1. Untuk gejalanya ada yang sama nggak? Ini G5, G8, ini G8, G9. Ada. G8-nya sama. G8-nya sama, maka yang sama itu kan cuma 1 ya. Saya kasih nilai 1. Totalnya 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1. Jumlah elemennya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maaf, ini 1 tambah 1 tambah 1, 3 harusnya. Total NX-nya 1 tambah 1 tambah 1. Total NX-nya 1 tambah 1 tambah 1, 3. N-nya jumlah elemen 1, 2, 3, 4. 4 ya. Jadi nilainya 3 dibagi 4, 0,75. Untuk kasus 5, untuk X1-nya sama, untuk X2-nya beda, untuk X3-nya ada yang sama ya ini, G5. Hanya satu yang sama, maka 1. Total NX-nya berarti 1 tambah 0 tambah 1 itu 2. Total elemennya adalah 5. Maka nilainya 0,4 ya. 0,4.
Selanjutnya, K6, ini berbeda, ini sama, ini yang sama cuma 1, berarti juga 2, ini total elemennya 4, berarti 0,5. Kemudian untuk kasus 7 berbeda untuk X1-nya, untuk X2-nya itu berbeda juga. Ini ada yang sama, nggak ada, berarti saya tulis 0. Total NX-nya 0, elemennya 5, maka nilainya adalah untuk T-nya 0. Untuk K8 ini untuk X1-nya sama ya, 1. Untuk X2-nya juga sama ya, 1. Ini ada yang sama, ada G5, G8 ini ya, 2 ya, berarti 2 yang sama saya kasih 2. Totalnya 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2, berarti 4. Nah, ini totalnya untuk elemen adalah 5. Nilainya jadi untuk T adalah 4 dibagi dengan 5, 0,8. Untuk kasus ke-9, X1-nya berbeda, X2-nya sama. Ini untuk gejala X3 nggak ada yang sama ya, 0, berarti nilainya 1. Kemudian total elemennya 4, berarti 0,25. Ini juga 0, ini untuk X2, untuk kasus terakhir, untuk kasus 10, itu 1. Kemudian ini untuk gejala nggak ada yang sama untuk kasus ke-10, berarti 1, N-nya 4. Ya, berarti ini adalah 0,25. Nah, seperti itu cara perhitungannya, teman-teman. Nah, sekarang kita bandingkan, kita cocokkan. Ini, nah sama ya, ini sama nilainya. Berarti di sini saya buat ya cuma kode kasus dan nilai T-nya. Nah, kalau kita ranking, ya, itu kita dapat nilai paling tinggi itu adalah pada kasus ke-8, ini 0,8. Dan nilai paling rendah itu ada beberapa ya ini ya. Ada kasus ketiga itu 0, kasus ke-7 juga 0. Gitu. Nah, misalkan ya, saya menggunakan threshold atau ambang batas 0,7 sebagai minimal kemiripan. Itu. Sebenarnya 0,7 itu kalau kasus kesehatan rendah ya, termasuk rendah thresholdnya, ambang batasnya. Biasanya tuh bisa sampai 0,9 atau 0,95 gitu. Nah, kalau di sini saya gunakan 0,7, maka nilai minimal kemiripan dari hasil rankingan ini ya, teman-teman. Kalau misalkan saya gunakan nilai threshold 0,7 sebagai nilai minimal kemiripan itu, maka hanya kasus keempat, ini ya, keempat, yang nilainya T-nya 0,75, dan kasus ke-8, ini ya teman-teman, kasus ke-8 yang nilai T-nya 0,8, yang dianggap mirip dengan kasus baru. Sebenarnya, kalau nilai threshold 0,7 untuk diagnosis penyakit itu termasuk rendah ya teman-teman. Biasanya ya 0,95 itu kan, atau bahkan bisa 0,99 ya. Kalau saya pakai 0,95 itu nggak ada ini yang masuk itu, atau 0,9 saja itu nggak ada yang masuk ke sini sebagai uh, solusi itu ya. Gitu. Nah, kalau nggak ada sebagai solusi ya kasus lama tersebut nanti akan dilakukan modifikasi gitu ya, biar nanti bisa dimasukkan ke basis kasus gitu. Nah, kalau misalkan saya gunakan ya ini yang rendah saja 0,7 ya saya gunakan sebagai contoh, maka ada 2 kasus ternyata yang masuk ya. Ada kasus keempat dan kasus ke-8. Itu. Nah, karena nilai K8 itu lebih baik dibanding dengan K4, kalau dilihat dari T-nya itu kan
K8 itu 0,8, K4 itu 0,75, itu kan besar K8 ya, itu. Maka yang lebih direkomendasikan kemiripannya itu adalah kasus ke-8. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua rekomendasi dengan menggunakan threshold 0,7 tadi ya, K8 dan K4 itu. Nah, kalau kita lihat nilai yang paling besar itu adalah K8 itu ya. Maka bisa kita simpulkan ya bahwa tadi kasus baru tadi itu atau kasus ke-11 itu lebih dekat dengan penyakit hipertensi tingkat 2 dengan tingkat kemiripan 80% atau 0,8. Solusi yang bisa diberikan adalah pemberian obat hipertensi. Ini. Ya, kita lihat penyakitnya adalah C kan, hipertensi tingkat 2. Kemudian solusinya kan, ini kan S7, pemberian obat hipertensi. Tuh. Nah, ini adalah model sistem penalaran berbasis kasus ya, dengan kasus diagnosis penyakit hipertensi. Nah, selanjutnya ada kasus lagi ya untuk diagnosis permasalahan perusahaan. Sebenarnya sudah pernah saya bahas pada video saya sebelumnya, ini dengan kategori-kategori sistem pendukung keputusan. Salah satu kategori modelnya itu kan dia yang sifatnya prediktif gitu. Nah, model yang sifatnya prediktif itu bisa menggunakan case-based reasoning ini. Kasus diagnosis permasalahan perusahaan ini saya ambil dari slide-nya Ibu Sri Kusuma Dewi ya, slide mata kuliahnya. Ada 10 kasus juga dengan kode K1 sampai dengan K10. Kemudian ada atributnya, ada jenis perusahaan, itu dikasih simbol X1, kemudian total aset itu dalam miliar, itu dikasih simbol X2, kemudian gejala atau tanda yang dialami perusahaan tersebut, itu dikasih simbol X3. Ini adalah atribut untuk diagnosis, kemudian ada atribut lain yaitu tipe permasalahan dan solusi. Hampir sama ya dengan kasus yang pertama tadi, memang kasus yang pertama tadi saya juga modifikasi dari kasus ini, itu ya. Itu tapi dengan data dari penyakit hipertensi gitu. Nah, kalau di sini yang membedakan itu adalah nilai X2 atau total asetnya itu. Kalau tadi kan saya kategorikan ya, 1, 2, dan 3 dengan masing-masing itu memiliki kriteria tertentu. Nah, di sini ini dia tidak dikategorikan, tapi langsung dalam kriterianya. Jadi misalkan kita membacanya untuk kasus pertama ini, jenis perusahaannya atau jenis permasalahannya adalah 1, kemudian total aset dalam miliarnya itu lebih kecil daripada 5 miliar. Lebih kecil daripada 5 miliar ya bisa 0, 1, 2, 3, itu 4 gitu ya. Itu. Kemudian gejala yang dialami itu adalah G1, G2, G3. Nah, di sini diindikasikan bahwa tipe permasalahannya A dan dia pernah dikasih solusi S1. Untuk kasus ke-10 misalkan ya, itu jenis perusahaannya 1 atau jenis permasalahan perusahaannya 1. Total asetnya itu ya di antara 5, ini di atas 5 miliar, sampai dia lebih kecil daripada 10 miliar. Ini maksudnya adalah 5, 6, 7, 8, 9 miliar. Misalkan seperti itu. Jadi 5 sampai dengan 10 miliar. Itu. 5-nya menggunakan sama dengan gitu ya. Kemudian gejalanya G4 dan G6, tipe permasalahannya B, dan solusinya adalah S8. Gitu. Nah,
Kemudian, misalkan ya, ada suatu perusahaan untuk kasus yang ke-11 ini, yang mengalami permasalahan dengan jenisnya itu 2, total asetnya itu 13 miliar, memiliki gejala G5 dan G8, maka solusi apa yang bisa diberikan? Nah, sama seperti pada contoh kasus yang pertama tadi, maka kita harus hitung terlebih dahulu kemiripan kasus ke-11 ini atau kasus baru ini dengan kasus-kasus yang sudah ada. Nah, untuk rumusnya sama, saya menggunakan rumus ini ya, rumus Nair-Snackbor ini, dengan nanti mengukur tingkat kemiripannya. Nah, selanjutnya, ya, kita coba ya, kita hitung dulu. Kita selesaikan ya permasalahan tadi. Untuk kasus barunya saya kodekan sebagai K11. Tadi kan jenis perusahaannya atau X1-nya adalah 2. Total asetnya itu kan 13 miliar. Itu gejala yang dialami adalah G5 dan G8. Ya. Jadi yang kita cari adalah tipe permasalahan dan solusinya. Nah, di sini saya buat tabel seperti tadi ya. Ini ada tabel kasus yang lama. Kemudian saya tambahkan atribut yaitu total NX, kemudian N atau banyaknya elemen, dan nilai T-nya. Nanti ya, T ini adalah total NX dibagi dengan N. Nah, kita hitung ya. Kita cocokkan dulu untuk kasus ke-11 dengan kasus 1. Untuk jenis perusahaan berbeda ya. Kita kasih nilai 0. Kemudian, nah ini untuk total aset 13 miliar. 13 miliar itu apakah lebih kecil daripada 5? Itu enggak kan? Maka kita kasih 0 juga. Kemudian untuk gejala apakah ada yang sama? Tidak ada ya, maka kita kasih 0. Totalnya berarti 0. Kemudian nilai elemennya, nilai elemen kita hitung pada kasus yang lama ya. Ini untuk K1 itu nilai elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai T-nya 0 dibagi 5 adalah 0. Untuk kasus kedua, ini jenis perusahaannya sama ya, saya kasih 1. Nah, kemudian total aset, apakah 13 itu lebih besar sama dengan 30? Enggak ya, kasih 0. Ada yang gejala yang sama enggak ini? Antara kasus 11 dan kasus 2. Enggak ada, saya kasih 0. Jadi totalnya adalah total NX-nya 1. Jumlah elemennya adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya, berarti nilainya adalah 0,25. Kemudian untuk kasus ketiga, ini untuk X1-nya beda ya, 0. Ini juga 0. Ada gejala yang sama, enggak 0. Maka nilainya adalah 0. Ini jumlah elemennya 5, nilainya 0. Kemudian kasus keempat, ini sama ya, ini 1. Kemudian total asetnya. Total asetnya apakah 13 itu di antara 10 dan ini berarti 19 ya, dan 19 itu ya kan 13 miliar itu kan di antara 10 dan 19 itu. Berarti ini nilainya 1. Kemudian ada gejala yang sama ini G5, G8, ini G8, G9. Ada ya G8. Maka nilainya 1 karena yang gejala yang sama itu 1. 1 berarti ini 3, kemudian jumlah elemennya berapa? 1, 2, 3, 4, 4. Maka nilainya 0,75 untuk T-nya. Ini 1, kemudian 0, ini adalah 1. Berarti 2, ini jumlah elemennya 5. Tuh.
maka nilainya adalah 0,4. Kemudian ini 0, kemudian ini 1, ini 1 yang sama kan G5-nya ya ini. Itu berarti nilainya adalah 2, kemudian jumlah elemennya adalah 1, 2, 3, 4. 4. Berarti ini 0,5. Ini 0, kemudian 0. Ini ada yang sama, nggak ada ya, 0. Maka ini 0. Terus N-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5. Maka ini 0. Kemudian ini 1. Ini, ya ini sama ya ini ya. Untuk K8 ini, 13 di antara 10 dan 19. 1. Ini ada yang sama, dua-duanya ya. Ini adalah 2, berarti ini totalnya adalah yang sama itu 4, ya kan? Kemudian N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ini 0,8. Ini 0, ini 0, ini 0 ya teman-teman. 0 juga ini, G1, G4. Ini G5, G8. 0, maka ini 0, ini 0, maaf, ini 5. 1, 2, 3, 4, 4. Berarti totalnya 0. Kemudian ini 1, ini, ini 0, ini 0, ini 0. Totalnya adalah 0, ini berarti 4, ini 0. Oke, seperti itu. Nah, kita cocokkan, benar nggak? 0, 0,25, sama ya, sama. Nah, ini hasil perhitungannya ya. Hasil perhitungan, kalau kita ranking ini, maka dia yang paling besar adalah kasus ke-8. K8 0,8. Selanjutnya adalah K4 0,75. Kemudian ada yang paling rendah itu beberapa. Ada K1 itu 0, K3 itu 0, K7 itu 0, K9 itu 0, K10 itu 0. Itu. Nah, misalkan sama seperti tadi, saya pakai threshold 0,7 itu, maka yang bisa diambil untuk dijadikan solusi itu adalah 2 buah kasus, sama kayak tadi ya. Ada kasus keempat atau nilai T4-nya itu 0,75 dan kasus ke-8 yang nilai T8-nya itu adalah 0,8. Ini. Nah, karena nilai T8-nya itu lebih baik dibandingkan dengan T4, maka yang bisa direkomendasikan itu adalah kasus ke-8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe kerusakan yang dialami oleh perusahaan itu adalah C, dengan solusinya adalah S7. Nah, misalkan ya teman-teman, apabila terdapat kasus baru, ini saya sebut sebagai kasus ke-12, dengan kriteria itu jenisnya adalah 2, total asetnya adalah 11 miliar, dan gejalanya adalah G1 dan G2. Maka, misalkan kita hitung nilai kemiripannya dengan rumus yang sama, dengan cara yang sama seperti tadi, dihasilkan seperti ini teman-teman. T1 adalah 0,4, T2 0,5, T3 0, sampai T10 juga 0. Nah, kalau dilihat dari ini, kasus ini ya, nilai kemiripannya, itu yang paling besar adalah kasus ke-5 yang memiliki T, ini T5-nya adalah 0,6. Nah, kalau misalkan saya ambil threshold 0,7 sebagai nilai kemiripan ya, maka dari ke-10 kasus tersebut tidak ada satupun yang memiliki nilai kemiripan di atas 0,7. Karena tadi kan yang paling besar adalah 0,6.
6 ya. Oleh karena itu, si pengambil keputusan harus memberikan kesimpulan baru terkait dengan jenis permasalahan dan solusi yang diberikan. Nah, kasus baru ini bisa nantinya disimpan dalam basis kasus, disebut sebagai retain, dimodifikasi, dan digunakan sebagai pengetahuan baru. Makanya, sistem berbasis kasus ini nanti akan semakin cerdas. Karena apa? Karena pengalamannya itu semakin banyak. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk teori dan perhitungan manualnya. Untuk implementasinya dengan bahasa pemrograman Python, nah nanti kita akan lanjutkan di video yang selanjutnya.